Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhur, futihat bihi abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu adbu minan nar. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita yang menjalankan ibadah puasa, yang menunaikan ibadah puasa tanpa mengetahui apa saja perkara yang bisa membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa itu sendiri. Sehingga wa na'udzubillah, kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasul, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tanpa mendapatkan ganjaran kecuali lapar dan dahaga. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai apa saja yang bisa membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa itu sendiri. Di dalam buku I'lamul Awam bi Ahkamis Syam karangan Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani mengatakan bahwa ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa, dan 2 di antaranya akan saya jelaskan. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang yang 5. Apa saja lubang yang 5 itu? Mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Nah, yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam mulut. Contohnya seperti makan dan minum. Dan yang dimaksud masuknya sesuatu ke dalam mulut itu, yaitu ketika nelennya. Jadi ketika tidak nelen berarti tidak membatalkan puasa. Semisal ketika kita berkumur pas wudu, itu tidak membatalkan puasa. Asalkan jangan berlebihan. Atau ketika berkumur, airnya kita buang 100%. Jangan ada yang tersisa. Nah, ketika nelen yang membatalkan puasa, lalu bagaimana jika nelen ludah? Nelen ludah tidak membatalkan puasa. Dengan catatan, ada 3 catatan. Yang pertama, ludah kita sendiri. Yang kedua, ludah itu masih di dalam, belum keluar. Dan yang ketiga, ludah itu masih murni, belum tercampur apapun. Semisal tercampur dengan permen, atau yang sering kita jumpai ketika gusi kita berdarah, terus darahnya kita telan, itu batal. Kenapa? Karena darah itu hukumnya najis. Yang selanjutnya yaitu lubang hidung. Yang dimaksud memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung itu ketika memasukkan sesuatu itu melebihi batasnya. Ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, maka kita akan merasakan panas di area atas. Nah, itu batal. Nah, terus ketika ngupil itu batal? Tidak, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ngupil itu masih di area hidung bagian bawah. Begitu juga dengan lubang telinga. Ketika kita korek-korek, ini tidak batal. Tapi ketika kita masukkan korek kuping, itu batal. Yang selanjutnya adalah yang keempat dan yang kelima, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur. Semisal ketika kita istinja, nah cukup kita membersihkannya bagian luarnya saja. Jangan sampai bagian dalam ikut tercuci. Apalagi jari ikut masuk. Cukup kita gini-ginikan saja. Jangan sampai dibengkokkan lalu dimasukkan. Itu batal. Nah, terus yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Contohnya kita masukkan jari ke dalam mulut kita supaya kita muntah, itu batal. Atau kita ambil bau-bauan, kita ambil sampah, kita cium, kita muntah, itu batal. Tapi jika tidak disengaja, semisal ibu yang sedang hamil muda atau orang yang mabuk perjalanan, itu tidak batal karena itu tidak disengaja. Dengan catatan ketika sudah muntah jangan dulu nelen ludah. Kenapa? Karena muntahan yang dari perut kita itu najis. Dan cara mensucikan najis itu dengan air. Ketika kita meludah,
ketika kita muntah, ambil air, kumur-kumur, setelah itu buang airnya. Kalau sudah kumur-kumur, boleh nelen ludah. Dengan catatan, air kumuran tadi harus bersih 100% hilang. Jika ada sisa dingin-dingin di ujung, itu tidak apa-apa, itu dimaafkan. Kenapa? Karena dingin itu zat dari airnya. Nah, jika tadi kita membahas tentang hal yang membatalkan puasa, maka sekarang kita akan membahas hal apa saja yang membatalkan pahala puasa. Khamsun yufattirna shaim. Al-kadhib wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, dan 2 diantaranya akan saya jelaskan. Yang pertama, al-kadhibu atau berbohong. Jika seseorang berbohong atau berdusta pada bulan suci Ramadan, maka ia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Pahalanya hilang begitu saja. Yang kedua, al-ghibatu atau membicarakan aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ghibatul muslim asaddu min sittina zaniyah." Orang yang membicarakan aib orang muslim lebih kejam daripada 60 berzina. Orang yang bergibah dan yang menerima gibah itu sama saja. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal buruk pada bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.